memasuki tahun 2026. Oleh karena itu, memasuki tahun 2026 ini, kita diundang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan merasakan kesukacitaan dalam Dia. Melangkahlah dengan sukacita di hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan ke depan. Mari kita sambut tahun baru ini dengan memujikan NKB 47B, telah datang tahun baru. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami, hari demi hari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, lorong waktu yang kami lalui selalu menjadi misteri di depan kami. Namun Tuhan dengan sabar membuat kami memahami semuanya pada waktunya. Kami dikuatkan saat tak mampu menghadapi gunung pergumulan kami. Kami bersyukur juga atas segala pemulihan yang kami alami dalam pertolongan Tuhan, termasuk pemulihan hubungan atau relasi kami di tengah keluarga, dalam persekutuan dengan saudara seiman, dan di tengah kehidupan kami bersama masyarakat. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tak semua indah saat kami meninggalkan kehidupan di masa lalu. Banyak kekurangan, khususnya saat hidup ini harus menebarkan kasih dan hidup Tuhan
kepada sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, kepada Tuhan yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan kami memanjatkan doa kami. Amin. Bersama-sama dengan berdiri, kita boleh mendengarkan berita anugerah, berita kasih karunia dari Tuhan di tahun baru ini dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 12 demikian. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhanlah yang selalu menemani kita di tahun-tahun yang telah kita lewati dan juga di tahun yang akan kita lewati. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Ungkapanku paling indah yang tumbuh di dalam, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur
Jemaat Tuhan, mari bersama kita bersiap hati untuk mendengarkan sabda Tuhan di awal tahun 2026 ini. Kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus dalam doa. Biarlah hati kami dan pikiran kami terbuka dengan sapaan firman Tuhan, dengan tuntunan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh diubahkan dalam kehidupan kami, agar cara dan gaya hidup kami sungguh menjadi gaya hidup yang Tuhan bentuk, yang Tuhan arahkan dan Tuhan kehendaki. Maka biarlah Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menolong umat-Mu dalam penerimaan sabda-Mu ini. Juga berkatilah para pewarta sabda, baik lektor akan membacakan teks Alkitab, Kantoria yang akan menaikkan mazmur, dan hamba yang akan menguraikan khotbah. Dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan yang mohon kiranya kuatkan dan teguhkan. Maka ya Allah, mari bersabdalah, mari berfirmanlah. Karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tidak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 8. Di seluruh bumi
Bacaan kedua kita diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, dalam hatinya ia taruh dan ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan setia. Haleluya. Jemaat Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tahukah saudara bahwa hari ini masih dalam rangka Natal loh. Natal itu dirayakan bukan cuma 25 Desember saudara, tapi 12 hari. Karena itulah sampai nanti tanggal 4 Januari kita masih merayakan Natal sebetulnya, minggu pertama setelah Natal. Dan minggu kedua pun juga masih disebut minggu kedua setelah Natal. Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengarkan ucapan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Di WA barangkali orang udah mulai ngirimin stiker-stiker ya, gambar-gambar ya. Bahkan ada yang ngirimin foto keluarga gitu saudara ya. Dengan hiasan-hiasan macam-macam gitu ya, selamat Tahun Baru. Nah biasanya orang Kristen kalau ngucapin selamat Tahun Baru, ujungnya apa saudara? Duit, bukan saudara. Apa ujungnya? God bless you gitu ya. Tuhan memberkati, atau ada yang pakai JBU ya, Jesus bless you. Nah saudara, apa itu berkat? Dan kenapa orang membutuhkan berkat dalam kehidupannya? Ya jelas lah ya, semua orang siapa yang gak suka berkat ya. Semua butuh berkat. Berkat itu sebuah pemberian, karunia dari Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Berkat itu sebuah perlindungan Tuhan, karena itu apapun acaranya pasti kita minta berkat dari Tuhan, ya kan? Ulang tahun apa yang didoakan? Berkat, begitu ya. Acara persekutuan apa? Berkat. Kita nyuwun, kita minta berkat sama Tuhan. Nah jemaat terkasih, menurut saudara, dari semua berkat dari Tuhan, hujan pun juga berkat, jadi gak usah khawatir ini hujan gimana pulangnya. Berkat Tuhan saudara. Dari semua berkat Tuhan saudara, berkat mana yang paling kekal dan abadi? Saudara kalau seandainya bilang, kalau Tuhan bilang gitu ya, mintalah satu berkat yang mau kuberikan padamu. Minta apa saudara? Satu loh. Minta apa saudara? Ayo sebut. Loh disuruh minta kok malah diem. Minta apa saudara? Sehat. Sehat itu kekal gak? Abadi gak? Enggak. Sehat orang bisa sakit. Orang menua, ya udah itu udah kodratnya ya. Nanti pelan-pelan melemah dan kemudian RIP ya, rest in peace. Apalagi saudara? Wah iya ya, sehat gak abadi. Apalagi yang lain? Agak susah jawabannya ya, selamat ini.
Selamat dalam artian itu aman, saudara ya, aman. Selalu aman nggak hidup kita? Nyatanya, nggak juga ya. Ada kala juga kita terancam gitu. Apalagi kaya. Ada yang mau kaya di sini, saudara? Berkatnya berkat materi, kita minta kaya Pak, sukses. Iya, tapi kaya, sukses pun apakah abadi? Tidak juga ternyata. Orang ada kalanya punya duit, tapi juga ada kalanya uangnya berkurang. Begitu ya. Ternyata, baik juga ya hal-hal yang memang tidak sifatnya kekal dan abadi. Karena itu dalam pengkhotbah tadi yang kita baca, pengkhotbah itu melihat dunia dan dia mengatakan bahwa semua itu ada waktunya. Ada waktu-waktu di mana kita punya, tapi ada waktu di mana kita melepaskan itu. Seolah-olah pengen bilang bahwa nggak ada yang abadi gitu saudara ya. Nggak ada yang fana, nggak ada yang abadi. Tapi saudara ternyata ada satu berkat Tuhan yang nilainya kekal dan abadi. Apakah itu saudara? Cinta. Kasih. Orang bisa gak punya duit. Tapi kalau orang milih mana saudara? Milih kaya tapi dalam rumahnya gak ada cinta kasih. Atau milih miskin tapi ada cinta kasih. Milih mana saudara? Milih kaya dan juga ya juga saudara ya. Tapi betul saudara ya. Cinta kasih itu kekal nilainya. Cinta gak bisa dibeli sama uang. Cinta gak bisa ditukar sama apapun itu. Dan nilainya abadi. Dan betullah kata Roma 8 ayat 35. Ketika Paulus memikirkan cinta dari Tuhan. Dia mengatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kata Rasul Paulus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Di mana kira-kira yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Paulus. Dan dia menjawab dengan yakin dan beriman, aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik di atas, di bawah, segala makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kasih itu berkat yang abadi. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih yang besar ketika Tuhan lahir dan mati buat kita, bangkit memberi kita kehidupan yang kekal. Nah, jemaat terkasih, dalam bacaan Injil Matius yang menjadi bacaan pertama di awal tahun baru ini, juga bicara soal cinta kasih. Dan apa pesan firman Tuhan buat umatnya untuk menjalani tahun 2026 ini, ketika yang dipesankan bicara lagi soal cinta kasih. Saudara, kalau kita baca Matius 25, ini perumpamaan saudara ya, ini cerita. Cerita yang Yesus sampaikan sebagai gambaran penghakiman terakhir. Diibaratkan Tuhan akan memisahkan dua golongan besar umat Allah. Golongan kambing dan golongan domba. Kanan dan kiri. Domba di kanan adalah mereka yang hidupnya mau menolong, memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dan kambing adalah golongan yang menolongnya pilih-pilih. Yang menolongnya dengan syarat, dengan pamrih. Maka jelas saudara, dari dua hal itu kita bisa melihat bahwa gambaran domba adalah mereka yang disebut oleh raja itu, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Hai kamu yang
menjadikan berkat yang diterima oleh domba itu, mereka bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Yang lapar dikasih makan, yang haus diberikan minum, yang sakit dijenguk, di penjara dikunjungi, yang telanjang dikasih pakaian dan lain sebagainya. Ini sebuah tindakan cinta kasih. Beda sama karakter kambing yang sama sekali hidupnya penuh dengan keegoisan. Mementingkan apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri. Nah saudara, jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau memperhatikan mereka yang terpinggirkan, engkau sudah mengasihi Tuhan di sana. Ketika mereka lapar kau kasih makanan, engkau sedang memberikan makanan buat Tuhan yang lapar. Buat Tuhan yang sakit, dan Tuhan ada di setiap pribadi kondisi yang terpinggirkan. Inilah cinta kasih. Dan tema kita bicara soal dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dan betul saudara, saat kita mengalami kasih itu, saat kita membagikan kasih itu, kita sudah bersama dengan Tuhan di sana. Dan itu berkat yang sifatnya kekal. Maka Yesus segera menegaskan bahwa orang-orang yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan justru orang-orang dengan karakter domba itu yang melakukan cinta kasih tanpa pamrih. Beda sama kambing kan? Ketika mereka tanya, loh kapan Tuhan kamu lapar? Kapan engkau sakit? Kapan engkau di penjara? Kapan engkau dikunjungi? Kami akan segera datang padamu. Tuhan mengatakan justru saat engkau tidak melakukan kepada orang yang paling hina itu, engkau tidak melakukannya untuk aku. Saudara, ini sebuah penegasan yang sangat penting. Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Orang yang dibuli. Orang yang terdiskriminasi. Orang yang kelaparan, orang yang menderita, orang yang punya pergumulan, Tuhan di sana loh. Waktu saya berproses menjadi calon pendeta, saudara, saya bolak-balik diberikan bekal oleh senior, oleh mentor-mentor saya ketika saya praktek ya. Dia bilang, Dan, saat kamu masuk dalam sebuah jemaat, apapun jemaatnya, kamu harus siap tidak disukai. Di mana-mana pasti ada jemaat yang suka sama kamu dan juga ada jemaat yang tidak suka sama kamu. Ada kalanya ketika kebaikanmu itu tidak diapresiasi, tidak direspon dengan baik. Gak apa-apa. Tetap layanilah dengan kasih. Kamu akan menemukan jemaat dengan 1000 macam karakter manusia gitu saudara ya. Waktu itu kan saya belum mengalami itu saudara ya, jadi saya pikir oke lah gampang gitu. Ketika saya masuk jemaat praktek pertama saudara, wah saya ngalami itu. Gak disukai sama. Ada orang yang gak tahu, kayak gak suka aja sama saya gitu. Apapun yang saya buat tuh kayak salah mulu begitu saudara ya. Wah, awalnya kan, kok gini, saya salah apa? Panik saudara ya, udahlah. Saya ingat, oh ya mesti belajar terus mengasihi. Pindah praktek jemaat kedua. Ada juga yang gak suka. Hanya perkara saya lulusan dari sebuah sekolah tertentu. Lulusan dari STT Jakarta waktu itu. Dan orang ini gak suka sama kampus saya karena dianggap kampus yang pokoknya liberal lah gitulah cap-cap mereka gitu. Saya khotbah gitu ya. Di antara semua jemaat cuma muka dia muka tegang saudara. Gitu. Saya kayak dihakimi, saya salah apa gitu saudara. Dan dia siap untuk mencatat apa yang salah begitu. Ya yang kedua saya mesti, aduh kok gini banget ya. Di jemaat yang ketiga pun juga sama saudara. Ada juga yang gak suka. Apa jadi kritik pakaian saya lah apa segala macam begitu. Nah, saya masih ingat dengan pesan mentor saya, tetap mengasihi.
Dan ketika saya baca ini saya ingat, oh iya ya. Di wajah orang yang menyebalkan itu ada wajah Kristus. Saudara, susah nggak mengasihi orang yang menyebalkan itu, susah nggak saudara? Susah, tapi itu wajah Kristus loh. Saya bukan main saudara. Tapi itu panggilan kita. Itu panggilan kita untuk mengalami kasih. Dan dengan kita memperjuangkan kasih itu saudara, kita justru berjumpa dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, dimanapun itu, cinta kasih kekal nilainya. Dan akan menang melawan segala sesuatu termasuk kebencian. Percaya gak saudara? Yang gak percaya coba lakukan. Pulang dari gereja saudara, ada orang yang selama ini mungkin gak pernah Anda sapa ya, karena Anda mungkin menyebalkan gitu ya. Coba sapa saudara. Sirami dengan cinta kasih. Saya pernah baca ayat di Amsal. Ketika Tuhan berkenan pada jalan orang itu, musuh pun didamaikannya dengan dia. Dan itu saya alami. Musuh pun didamaikan dengan dia. Entah gimana Tuhan bekerja. Ada satu kedamaian di situ. Maka saudara, itulah orang-orang benar yang Tuhan katakan. Dan benarlah saudara bahwa dalam cinta yang kita perjuangkan, yang kita hidupi itu, berkat Tuhan nyata di sana. Berkat Tuhan yang gak selalu urusan materi, tapi juga urusan kedamaian batin. Dalam Wahyu 21 dikatakan tentang penglihatan akan langit dan bumi yang baru. Saat Allah hadir dan berkemah dalam dunia, perhatikan, tidak ada tangis, tidak ada ratap, tidak ada duka, alias kehidupan yang sejahtera. Hidup yang damai sejahtera. Bukankah itu berkat yang sungguh kita dambakan sebetulnya? Hidup yang penuh sejahtera dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Maka jemaat terkasih, di awal tahun ini, pesan Tuhan jelas buat kita. Hiduplah dalam cinta kasih. Perjuangkan cinta kasih itu. Mintalah cinta kasih itu sebagai berkat yang Tuhan berikan buat kita. Dalam cinta kasih itu saudara, sekalipun kita gak punya uang, sekalipun kita punya masalah ekonomi dalam keluarga, saya masih ingat pesan dari ibu saya. Ketika ada kalanya kami sekeluarga punya masalah ekonomi selepas tahun 98 habis kerusuhan. Saudara, gak ada uang kan kadang-kadang suka bikin orang emosi saudara ya. Iya gak sih? Orang berpikir bahwa wah punya uang pasti bahagia. Dulu kan begitu kan. Gak punya uang pasti gak bahagia. Saudara, waktu itu kami itu gak ada uang. Dan tentu bikin emosi. Tapi ibu saya bilang bahwa udah gak usah berantem. Gak ada uang pun gak apa, yang penting kita rukun satu dalam kasih. Mendoakan sama-sama. Bersatu dalam Tuhan. Dan saudara, saya masih ingat dulu ketika itu kami makan mie instan. 2 bungkus. Direbus sama-sama, direbus jadi satu, dibagi-bagi. Makan-makan nasi. Nikmatnya luar biasa saudara. Kenapa? Karena ada kebersamaan di situ, ya kan? Sekarang ketika punya duit, ya mungkin oke lah makan agak enak dikit. Tapi ketika gak akur, nikmat gak saudara? Maka betul ya kata firman Tuhan ya, lebih baik sekerat roti disertai ketentraman daripada daging serumah tapi perbantahan. Maka cinta kasih itulah yang kita perjuangkan sebagai berkat.
Ada yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang berat, BERAT. Tapi cobalah kita sisipkan huruf K di tengah kata berat itu. Di antara huruf R dan huruf A, jadinya apa? Berkat. Dan K itu adalah siapa? Kristus. K itu juga artinya kasih. Maka banyak orang berpikir bahwa wah dunia ini kan bahagia kalau kita punya banyak uang, naik ekonominya, sukses dan segala macam. Mungkin benar, tapi itu hanyalah faktor pendukung dan bukan yang utama. Karena sebetulnya kita membutuhkan apa? Cinta kasih. Tangan yang saling memeluk. Tangan yang saling mendoakan. Ketika beban berat menekan kita, kita butuh tangan yang memeluk, mendukung. Yuk, kudoakan kamu. Yuk bisa sama-sama yuk. Yuk sehati yuk. Mari kita maju bersama-sama. Ketika banyak orang hidup dalam luka di hati, luka di batin, dibutuhkan apa? Tangan yang mau terulur. Yang mau saling memaafkan, menyambut, mengampuni. Ketika banyak orang dalam derita, dibutuhkan tangan yang terbuka, yang siap membantu. Tangan-tangan kecil inilah yang dibutuhkan di tahun baru ini. Maka percayalah saudara, setiap tindakan kasih kita, sekecil apapun, kasih itu bernilai abadi. Dan dalam cinta kasih itu, Tuhan hadir. Maka selamat menapaki tahun 2026 dengan cinta Tuhan yang kita terima dan kita perjuangkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dari kita, teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, dan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup. Amin. Mari kita berdoa saudara. Dalam momen doa syafaat ini, saya mengundang saudara untuk mendoakan pergumulan saudara dalam doa pribadi.
Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tahun 2026 ini. Dalam cinta kasih yang telah Tuhan buktikan di sepanjang tahun-tahun yang sudah kami lewati. Biarlah kami juga dikuatkan dan diberkati dengan cinta kasih yang boleh terus kami perjuangkan di tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami sungguh percaya Engkaulah yang akan terus memelihara kehidupan kami. Kami tidak mau khawatir, Tuhan. Jika burung di udara Engkau pelihara, bunga di bakung Engkau hiasi. Terlebih lagi kami, Tuhan, umat gembala-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami. Kami serahkan juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Dengan segala pergumulan, dengan segala program pelayanan. Kami serahkan bangsa negara kami. Kami serahkan dunia kami. Tuhan, yang kiranya boleh terus sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan menapaki tahun ini dengan harapan, dengan kasih, dengan iman bahwa Engkaulah Allah yang bersama kami akan dimampukan untuk menapakinya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan melalui persembahan yang kita dasari dari Mazmur 107, 15 dan 12. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terima kasih ya Tuhan. Kau
Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah ya Bapa, namamu kekal untuk selama-lamanya. Bapa surgawi, kami bersyukur kalau Engkau sudah sertai, lindungi, berkati di dalam tahun 2025 dan kami menginjak tahun 2026. Kami percaya Engkau juga sertai, lindungi dan berkati kami. Bapa, sebagai rasa syukur kami kumpulkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami sehingga persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pelayanan di GKI Masaran. Untuk selanjutnya ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan memberi yang terbaik buat kami semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Ini merupakan undangan dari Tuhan Yesus sendiri dan juga menetapkannya agar kita boleh terus melakukannya dengan mengingat Dia. Perjamuan ini dibagikan bagi saudara yang telah dibaptis dan juga mengaku percaya, dan kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara yang berasal dari gereja lain yang hadir di sini untuk bersedia dan siap merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Maka biarlah kita boleh terus memeriksa diri kita agar perjamuan ini menjadi berkat untuk kita. Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri, suami, orang tua, anak, dan juga dengan saudara lain, dan siapapun yang telah jumpai dalam kehidupan kita. Maka ingatlah dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita, dan juga kita dimampukan untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui kehidupan kita, dan kita pun akan dilayakkan merayakan perjamuan kudus saat ini. Maka anak-anak pun juga diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sesuai dengan sabda Kristus yang mengatakan bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah halang-halangi mereka. Maka biarlah para orang tua boleh menolong anak-anak untuk bisa memaknai dalam perayaan anugerah ini. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkaulah pencipta alam semesta, memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami sungguh bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan untuk kami. Kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Maka biarlah kemuliaan-Mu kami agungkan bersama paduan suara malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Hosana di
Maka jemaat terkasih, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan juga mengundang kita untuk bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati. Kita pun juga yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia ambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau beritakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Saudara, melalui perjamuan kudus ini kita pun juga mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang diberikan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus juga menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendoakan doa yang Kristus ajarkan, doa Bapa kami. Saudara, mari bersama-sama kita merayakan anugerah Tuhan melalui hidup dalam damai dan pengampunan. Kita boleh saling mengampuni dan juga saling mendamaikan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita berikan salam damai satu kepada yang lain. Bersukacita selalu, tunjukkan
Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Maka terimalah dengan penuh syukur. Silakan. Silakan. Jika ada jemaat yang belum terlayani, bisa angkat tangan.
Adakah jemaat yang belum terlayani? Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita ingat dan percaya bahwa tubuh Yesus Kristus Tuhan kita diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Saudara, ingatlah dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus Tuhan kita dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Sebagai ungkapan syukur, mari bermazmur dari 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari bersama-sama dengan berdiri kita naikkan nyanyian Satu Langkah Baru Ketempuh. Menuju masa depan
Umat Tuhan, cinta itu abadi. Hiduplah di dalamnya, buanglah segala hal yang bertentangan dengan cinta. Mari kita bawa cinta dalam kehidupan kita dengan banyak melakukan kebaikan kepada setiap orang. Jadikanlah kehadiran kita membuat langit, bumi, dan segala isinya berseri-seri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan tangan yang memeluk dan mendekap, tangan yang membuai dan membelai, tangan yang merangkul dan meraba, tangan yang memberi dan menerima, tangan yang merestui dan memberkati, tangan yang terangkat dan terkulai, tangan yang menyambut dan memaafkan. Nah, tangan itu memulihkan. Semoga dekapan cinta kasih Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus meneguhkan, menghiburkan, mencukupkan, dan menyelamatkanmu. Amin.